Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Oka Warmana selaku dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat D012. Perkenalkan, nama saya Leonidin Eka Saputri dengan NPM akhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis data menggunakan metode PLSM dengan analisis mediasi dan moderasi menggunakan aplikasi Smart PLS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformational leadership terhadap employee retention baik secara langsung maupun tidak langsung melalui organizational retention behavior sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran communication sebagai variabel moderasi pada hubungan antara transformational leadership dengan organizational retention behavior serta hubungan antara organizational retention behavior dengan employee retention. Untuk mempermudah penyampaian selama presentasi, saya akan menggunakan singkatan variabel yaitu TL untuk transformational leadership, OCB untuk organizational retention behavior, ER untuk employee retention, dan C untuk communication. Baik, langkah pertama kita akan membuka aplikasi Smart PLS terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat project baru dengan cara klik new project. Selanjutnya masukkan nama project, misalnya UAS, kemudian klik create. Setelah project berhasil dibuat, klik import data, kemudian pilih file data yang akan digunakan. Pada penelitian ini digunakan data sebanyak 100 responden atau 100 baris pertama. Pastikan pada bagian pengaturan data, scale berada pada pilihan matrix, dan nilai missing value adalah 0. Kemudian kita klik import. Baik, jika proses import sudah selesai, kita klik back, kemudian pilih create model, kemudian pada bagian model tipe kita pilih PLSM, dan model nama kita isi misal Leani. Klik save. Baik, selanjutnya kita akan membuat model penelitian terlebih dahulu. Baik, setelah model selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan penghitungan model. Caranya yaitu kita klik calculate, kemudian pilih PLSM, lalu kita klik start calculation. Baik, kita akan melakukan evaluasi outer model. Yang pertama yaitu validitas konvergen. Untuk melihat validitas konvergen, kita pilih menu construct reliability and validity, kemudian perhatikan nilai AV-nya. Berdasarkan hasil pengujian, nilai C memiliki nilai AV sebesar 0,742, ER sebesar 0,785, OCB sebesar 0,575, dan TL sebesar 0,607. Nah, seluruh nilai AV berada di atas 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Untuk melihat validitas diskriminan, kita pilih menu diskriminan validity. Kemudian kita pilih menu Fornalaker criterion. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai akar kuadrat AV lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lainnya. Berdasarkan hasil pengujian, nilai akar kuadrat AV untuk variabel C sebesar 0,861, ER sebesar 0,886, OCB sebesar 0,758, dan TL sebesar 0,779. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel mampu membedakan dirinya dari variabel lain dalam model penelitian. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk melihat reliabilitas, pilih kembali menu construct reliability and validity. Kemudian perhatikan nilai Cron-Betz alpha dan composite reliability. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cron-Betz alpha dan composite reliability di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator memiliki tingkat konsistensi yang baik dan mampu mengukur konstruk penelitian secara reliabel. Baik, selanjutnya adalah evaluasi inner model. Yang pertama yaitu R-square. Untuk melihat nilai R-square, pilih menu R-square. Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-square untuk OCB sebesar 0,575, yang artinya TL, C, dan interaksi keduanya mampu menjelaskan OCB sebesar 57,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai R-square untuk ER sebesar 0,391. Artinya, TL, OCB, C, dan interaksi variabel dalam model mampu menjelaskan ER sebesar 39,1, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya adalah effect size. Untuk melihat nilai effect size, pilih menu F-square.
Nilai F-square sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil, 0,15 pengaruh sedang, dan 0,35 pengaruh besar. Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh terbesar terdapat pada TL terhadap OCB dengan nilai F-square sebesar 0,277 yang termasuk kategori sedang. Sementara itu, pengaruh TL terhadap ER didapat nilai 0,078, C terhadap ER sebesar 0,019, TL dan C terhadap OCB sebesar 0,022 dan OCB dan C terhadap ER sebesar 0,010 termasuk kategori kecil. Dengan demikian, TL merupakan variabel yang memberikan kontribusi yang terbesar dalam model penelitian. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji hipotesis. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data perlu diolah kembali. Caranya yaitu kita klik edit terlebih dahulu, kemudian kita klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping. Tes tipe berada pada pilihan to tail, kemudian klik start calculation. Baik, di sini hipotesis diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Untuk melihat pengaruh langsung antar variabel, pilih menu Pad Coefficient. Baik, yang pertama yaitu hipotesis 1 yang diduga TL berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB yang memperoleh nilai koefisien sebesar 0,557 dan nilai T statistik 4,805 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Karena memenuhi kriteria pengujian, maka hipotesis 1 diterima. Kemudian, hipotesis 2 diduga TL berpengaruh positif dan signifikan terhadap ER yang memperoleh nilai koefisien sebesar 0,402 dan nilai T statistik sebesar 2,044 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,041 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Selanjutnya yaitu hipotesis 3 diduga OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ER yang memperoleh nilai koefisien sebesar 0,063 dan nilai T statistik sebesar 0,405 yang lebih kecil dari 1,96, kemudian mendapatkan nilai p-value sebesar 0,686 yang lebih besar dari 0,05. Karena tidak memenuhi kriteria pengujian, maka hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya, untuk efek moderasi, hipotesis 5 yang menyatakan bahwa C memoderasi hubungan antara TL dan OCB memiliki nilai koefisien sebesar 0,095 dan memiliki nilai T statistik sebesar 1,245 yang lebih kecil dari 1,96 dan memperoleh nilai p-value sebesar 0,213 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 5 ditolak. Selanjutnya untuk hipotesis 6 yang menyatakan bahwa C memoderasi hubungan antara OCB dan ER memiliki nilai koefisien sebesar min 0,083 dan memperoleh nilai T statistik sebesar 0,788 yang lebih kecil dari 1,96 dan memperoleh nilai p-value sebesar 0,431 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 6 juga ditolak. Baik, selanjutnya untuk melihat pengaruh tidak langsung atau mediasi, pilih menu spesifik indirect effect. Untuk hipotesis 4 diduga bahwa OCB memediasi hubungan antara TL dan ER memperoleh nilai koefisien sebesar 0,035 dan memperoleh nilai T statistik sebesar 0,387 yang lebih kecil dari 1,96 dan mendapatkan nilai p-value sebesar 0,699 yang lebih besar dari 0,05. Karena tidak memenuhi kriteria pengujian, maka hipotesis 4 ditolak, yang berarti OCB tidak mampu memediasi hubungan antara TL dan ER. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa TL berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB serta ER. Namun, OCB tidak terbukti memediasi hubungan tersebut dan C juga tidak terbukti memoderasi hubungan antar variabel dalam model penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.